marilah kita dengarkan lagu Indonesia Raya yang akan diputar oleh Bapak Agus Santoso. Pada Bapak Agus kita persilakan. Terima kasih Pak Agus sudah memutarkan lagu Indonesia Raya dan menambah rasa cinta tanah air kita. Selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita dengarkan laporan dari Koordinator Perguruan Tinggi Kampus Mengajar 3 Universitas Negeri Padang. Kepada Bapak Dr. Muhammad Adri kita persilahkan. Baik, terima kasih Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting dalam rangka untuk melaksanakan akhir dari program Kampus Mengajar 3, yaitu penjemputan mahasiswa peserta Kampus Mengajar 3 yang berasal dari Universitas Negeri Padang. Tanpa rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kegiatan ini tidak akan bisa terselenggara. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga sampai akhir hayat kita, hati kita senantiasa diteguhkan untuk menjalankan syariat Islam yang beliau bawa, serta berharap kita nantinya di hari akhir mendapatkan syafaat dari salawat dan salam yang kita sampaikan sebagai bahagian dari umat muslim sedunia. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Padang, Bapak Dr. Refnardi M.Lid. Seterusnya Bapak Ketua Lembaga LP3M Universitas Negeri Padang, Bapak Profesor Jamaris MPD. Kemudian seterusnya kepada Bapak Ibu Tim Divisi Pusat Pengembangan BKM LP3M Universitas Negeri Padang, Bapak Dr. Afdal dan Ibu Titi Sriwayuni SPDM MN. Seterusnya kepada Bapak Ibu Dewan Dosen DPL Kampus Mengajar 3, baik yang berasal dari Universitas Negeri Padang maupun yang berasal dari luar Universitas Negeri Padang,
yang di dalam kegiatan KM3 ini memberikan bimbingan, pembinaan kepada mahasiswa kita yang berasal dari Universitas Negeri Padang yang sudah bergabung di dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan tentunya juga tidak lupa kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru Pamong dari mahasiswa kami yang sudah membimbing mahasiswa selama berada di lapangan di sekolah binaan Bapak Ibu, dan sehingga pada akhirnya semenjak awal Februari yang lalu hingga akhir Juni kemarin mahasiswa kita telah berhasil menyelesaikan rangkaian kegiatan dan agenda program di dalam kampus mengajar 3 ini. Terlebih lagi kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah dengan tangan terbuka menerima mahasiswa di lingkungan sekolah, di lingkungan satuan pendidikan yang Bapak Ibu pimpin, sehingga kemudian mahasiswa kami bisa berbakti mengabdikan ilmunya khususnya pada aspek penguatan literasi, numerasi, dan digital literasi bagi anak didik kita yang ada di sekolah-sekolah di satuan pendidikan yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan kampus mengajar 3 ini. Kemudian seterusnya juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan Kepala Dinas Pendidikan. Ada yang menyebutnya dengan Kepala Dinas Pendidikan, ada yang kemudian Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kota yang menjadi lokasi kegiatan dari kampus mengajar mahasiswa 3 dari Universitas Negeri Padang yang sudah bergabung pada pagi hari ini, sehingga kemudian mudah-mudahan kita semua bisa saling berbagi, saling memberikan testimoni demi perbaikan program kampus mengajar ini pada masa yang akan datang. Bapak Ibu yang berbahagia, selaku koordinator perguruan tinggi Universitas Negeri Padang untuk kampus mengajar 3 ini, sejak awal program kegiatan, semenjak proses registrasi dilakukan oleh mahasiswa kita di penghujung tahun 2021 yang lalu, terdapat data yang cukup menggembirakan, di mana kalau tahun lalu di kampus mengajar 2 kita memiliki jumlah mahasiswa yang mengikuti program KM2 itu 367 mahasiswa. Maka pada saat proses registrasi, informasi yang kami anggap itu sebagai informasi yang menggembirakan adalah ternyata ada 488 mahasiswa Universitas Negeri Padang yang melakukan proses registrasi untuk program kampus mengajar 3 ini. Dan kemudian proses seleksi berjalan, alhamdulillah pada akhirnya dari 480-an mahasiswa tadi, maka dinyatakan lolos oleh panitia seleksi kampus mengajar 3 sebanyak 347 mahasiswa. Maka pada awal Februari ketika program kampus mengajar 3 ini mulai dilaksanakan, ternyata terdapat beberapa perubahan kebijakan yang berlaku di KM3 jika dibandingkan dengan kampus mengajar 2. Salah satu perubahan kebijakan itu yang sangat signifikan, dan ini barangkali menjadi salah satu faktor yang kemudian jumlah mahasiswa aktif itu hampir terjadi di seluruh perguruan tinggi itu menjadi turun drastis. Perubahan kebijakan yang kami maksud itu adalah adanya kegiatan yang tidak lagi bersifat berbasis domisili mahasiswa. Kalau di program kampus mengajar 2, maka mahasiswa mengikuti KM2 itu berbasis domisili. Jadi mahasiswa yang tinggal di Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, maka mereka mengajar di SD, SMP yang ada di lingkungannya sendiri. Namun ternyata ketika di awal Februari yang lalu program kampus mengajar 3 ini resmi dilaksanakan, kebijakan itu berubah bahwa penempatan tidak lagi mutlak berbasis domisili mahasiswa. Sehingga ada mahasiswa kami yang berasal dari Tanah Datar itu kemudian harus melakukan
melakukan traveling perjalanan ke Banda Aceh. Kemudian ada mahasiswa kami yang kebetulan berada di Agam, melakukan perjalanan ke Jambi, ke pesisir selatan, ke pelosok-pelosok yang termasuk dalam daerah 3T. Pada akhirnya banyak di antara mahasiswa itu yang tentunya pada saat mengikuti kegiatan ini harus mendapatkan izin dari orang tua. Maka kemudian pada akhirnya bagi mereka yang hatinya lemah itu pada akhirnya mengundurkan diri dari sebentar lagi saya hubungi, saya lagi Zoom, Bu. Nah, inilah yang kita lihat pada awal kegiatan, kenapa kemudian pada akhirnya proses kegiatan final Kampus Mengajar 3 ini hanya bersisa 236 mahasiswa dari 347 mahasiswa sebelumnya. Lalu kemudian Bapak dan Ibu, di dalam proses pengunduran diri itu sendiri ada juga beberapa kendala. Sampai pada batas awal kami menyusun SPTJM untuk pembayaran biaya hidup termen pertama bagi mahasiswa, itu kita masih mengirimkan data total mahasiswa adalah sebanyak 336 mahasiswa. Namun ternyata setelah diverifikasi oleh tim pusat, maka kemudian pada saat pelaporan di termin kedua itu hanya tinggal 241 mahasiswa. Dan pada akhirnya di awal Juni masih tetap ada mahasiswa yang mengundurkan diri dari kegiatan Kampus Mengajar 3 ini, yang verifikasi terakhirnya di SPTJM pengajuan UKT hanya bersisa 236 mahasiswa. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, karena adanya kesenjangan-kesenjangan data seperti ini, maka kemudian kami tetap mencoba melakukan koordinasi dengan panitia pusat. Maka di samping itu juga melakukan verifikasi dan konfirmasi ke Bapak Ibu DPL. Makanya kemudian di dalam grup DPL itu kami memberikan informasi-informasi kebutuhan data. Karena banyaknya persoalan-persoalan di Kampus Mengajar 3 yang kegiatannya sudah berakhir tapi masih banyak PR yang harus kita selesaikan. Khususnya nanti terkait dengan masalah konversi dan rekognisi akhir dari kegiatan Kampus Mengajar 3 ini. Makanya kemudian proses cek ini kami sangat meminta bantuan kepada seluruh dosen DPL dan juga kepada adik-adik mahasiswa. Karena berdasarkan data yang ada itu ternyata masih ada kurang lebih sekitar 30% dosen DPL yang belum bergabung ke dalam grup dosen DPL. Sehingga kemudian ada yang ketertinggalan informasi dan lain sebagainya. Nah, semua proses di dalam kegiatan KM3 ini memang sudah dilayani dengan sistem yang ada di Kampus Merdeka Kemendikbud.go.id. Namun setelah kami telusuri, ternyata ada beberapa menu yang kami lihat jauh berbeda, tidak tersedia lagi di KM3. Misalnya Bapak dan Ibu, kalau di KM2 kami masih bisa mendapatkan record data terkait dengan data akhir mahasiswa yang lengkap mulai dari tempat pendidikannya dan lain sebagainya. Namun di KM3 data yang kami peroleh itu hanya sampai batas program studi dari mahasiswa. Di mana mereka ditempatkan, di SD mana, di sekolah mana, kemudian siapa DPL-nya, itu tidak bisa kita dapatkan melalui sistem. Sehingga satu-satunya cara yang kami lihat, karena beban tugas ini pasti harus dilalui dan dijalani, khususnya nanti adalah terkait dengan penyelesaian proses konversi dan rekognisi dari KM3, karena ini menjadi hak mahasiswa. Maka oleh sebab itu kemudian semua dokumen yang sudah Bapak Ibu upload, baik itu bersifat laporan mingguan, demikian juga dengan mahasiswa, maupun laporan termen 1 dan termen 2 dari DPL, itu kami harapkan untuk bisa kami dapatkan sekaligus kami koleksi melalui Google Form.
Kenapa demikian? Walaupun jujur Bapak dan Ibu, sebahagian dari laporan mingguan pada saat kita berdiskusi di grup itu sudah ada dikirim melalui grup WA DPL. Hanya saja ketika itu laporan itu hanya baru berjalan untuk satu minggu pertama hingga minggu ke-8. Sementara kegiatan kita itu sudah berakhir hingga minggu ke-16, maka sudah tuntas. Dan di samping itu juga pada saat itu baru hanya 40% dosen DPL yang bergabung di dalam grup. Dan kita sudah mencoba men-share informasi grup DPL itu melalui grup mahasiswa yang ada di Telegram, namun tidak signifikan respon segera balik, respon balik dari mahasiswa, sehingga tidak signifikan pertambahan jumlah dosen DPL yang ada di dalam grup. Nah, kemudian setelah kami lakukan pengkoreksian data, koreksi silang data dari DPL, dari mahasiswa, dari Pokja Pusat, maka kemudian kami sudah mendapatkan data 236 mahasiswa itu sesuai dengan tabel lampiran yang ada di undangan yang kami share melalui grup mahasiswa maupun melalui grup DPL. Ada beberapa catatan di sana yang kami beri highlight warna. Yang pertama adalah warna kuning, itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang tidak mengisi data di Google Form, tapi namanya kami temukan di dalam data mahasiswa yang dikirimkan oleh Pokja Pusat dari 236 mahasiswa. Kemudian yang kedua, ada yang kami beri highlight warna merah. Nah, highlight warna merah ini adalah untuk mahasiswa yang menurut laporan DPL-nya itu mereka aktif di KM3. Tapi kemudian dari data yang dikirimkan oleh CS KM3 itu data mahasiswanya tidak ada. Nah, ini kan perlu upaya penyelamatan segera karena otomatis Bapak dan Ibu yang 2 orang yang kita beri highlight warna merah itu di dalam SPTJM yang kita ajukan kemarin namanya tidak masuk karena itu data valid dari Pokja Pusat. Namun jika sekiranya ada Bapak Ibu memiliki bukti otentik bahwa mahasiswa kita yang 2 orang itu ikut di dalam kegiatan ini dan aktif di dalam kegiatannya dan mahasiswa yang bersangkutan juga bisa membuktikan dengan bukti-bukti kegiatan di sistem, maka kita akan mencoba untuk mengajukan komplain ke panitia Pokja Pusat karena pada akhirnya kita menyadari kadangkala ternyata data dari pusat itu pun juga sering tidak konsisten. Nah, ini yang barangkali Bapak dan Ibu. Kemudian ada yang kami beri highlight warna biru. Nah, ada satu sekolah, 2 mahasiswa di sana yang mengikuti KM3, tapi ternyata kedua mahasiswa itu memberikan nama kepala sekolah yang berbeda. Nah, ini yang agak lucu bagi kami. Makanya Bapak dan Ibu mohon maaf, walaupun ada saran dari DPL yang menyatakan bukankah data dari mahasiswa itu sudah oke semua, namun kenyataannya Bapak dan Ibu ini masih tetap perlu kami konfirmasi balik. Ternyata masih tetap ada data yang keliru, data yang salah. Bahkan ada nama dosen DPL-nya sendiri juga dia nggak tahu siapa. Nah, ini yang menjadi menarik. Padahal Bapak dan Ibu kita berinteraksi itu sudah 1 semester. Ya, selama KM3 sudah ada dalam bayangan kami tentu sudah ada komunikasi intensif antara mahasiswa dengan DPL. Nah, oleh sebab itu maka ada ada satu surat yang kami lampirkan di dalam kegiatan ini. Yang pertama kemarin kami mengirimkan atas nama Pusbang MBKM untuk pengumpulan laporan akhir dari kegiatan. Namun jika sekiranya memang karena sifatnya kemarin mendesak dalam rangka untuk mengantisipasi agenda kita hari ini. Namun jika sekiranya memang perlu diperbaiki, kami akan memperbaiki dokumen surat itu yang nantinya akan secara resmi diberi nomor surat lembaga atau mungkin kalau nomor surat lembaga maka nanti akan ditandatangani oleh Bapak Profesor Dr. Jamaris MPD selaku Ketua Lembaga. Namun jika kemudian menggunakan nomor surat dari universitas selaku penanggung jawab dari kegiatan KM3 ini adalah Bapak Wakil Rektor 1,
maka kami akan melakukan perbaikan dengan nomor surat di level universitas. Nanti kami akan coba mendiskusikan dengan kedua pimpinan kami di lembaga dan di universitas untuk dokumen laporan akhir ini. Nah, kenapa ini kami butuhkan Bapak dan Ibu? Salah satunya pengalaman dari KM2 kami dapatkan bahwa ternyata ada sertifikat mahasiswa itu skor akhirnya berbeda dengan antara screenshot data yang dikirimkan oleh mahasiswa dengan yang ada di sistem. Di sistem itu nilainya 78. Sementara di screenshotan mahasiswa itu 93,5. Jadi kalau kami percaya begitu saja dengan data mahasiswa Bapak dan Ibu, otomatis nilai mahasiswa itu akan dikonversi menjadi A. Sementara di sistem nilainya itu B. Nah, ini yang kemudian butuh verifikasi kembali dari setiap DPL. Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kami sangat berharap pertama kepada adik-adik mahasiswa, bagi dosen DPL-nya yang masih belum bergabung ke dalam grup, maka mohon link grup yang sudah di-share di grup mahasiswa agar dikirim ke DPL masing-masing. Sembari kami juga akan mencoba menambahkan secara manual dari data yang diperoleh dari link pendataan laporan kemajuan yang kita share. Yang kedua, kemudian kami meminta Bapak Ibu dosen DPL yang sudah bergabung hingga tuntas proses konversi dan rekognisi bagi mahasiswa ini untuk dapat senantiasa bertahan dulu di dalam grup. Mungkin barangkali hari ini kita bergabung di dalam grup karena kampus mengajar 3. Tapi justru ke depan bisa jadi kita justru bergabung dalam sebuah grup dalam rangka untuk kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Mungkin ada riset kolaboratif yang bisa kita kerjasamakan, atau justru kemudian juga kita bisa merencanakan publikasi di artikel ilmiah secara bersama-sama. Dan kemudian sebagai informasi Bapak dan Ibu, kita dari Pusbang MBKM LP3M Universitas Negeri Padang dalam rangka menampung hasil-hasil kegiatan MBKM ini, kita sudah merintis pendirian sebuah jurnal yang kita sebut dengan Jurnal MBKM, Jurnal Kampus Merdeka dan Inovasi Pendidikan. Sehingga Bapak dan Ibu berdasarkan pengalaman Bapak Ibu membimbing mahasiswa selama KM3, mungkin ada pemikiran-pemikiran ilmiah atau hasil-hasil data ilmiah yang bisa dipublikasikan, maka kami nanti dengan senang hati menerima setiap naskah yang Bapak Ibu masukkan. Dan untuk itu nanti kita akan memberikan informasi lanjutannya melalui DPL KM3. Dan juga sekaligus kami juga meminta kesediaan Bapak dan Ibu, mana tahu ada yang bersedia untuk menjadi kontributor, baik sebagai editor maupun sebagai mitra bestari atau reviewer dari jurnal yang kami rintis ini. Sehingga kemudian kebersamaan kita tidak hanya sesaat dalam satu semester di KM3 ini saja, tapi mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Bahkan dengan di koordinator, sesama koordinator perguruan tinggi, kami juga memiliki grup, sesama koordinator itu kita sudah mengagendakan beberapa kegiatan pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar nasional, yang nantinya hostnya itu akan digilir antar perguruan tinggi yang ada di dalam kampus mengajar 3. Dan rencananya mungkin untuk tahap awal yang akan menjadi host itu adalah kami dari Universitas Negeri Padang bersama dengan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Karena ini yang sudah kita rintis pembicaraan sejauh ini bersama Ibu Dr. Molly. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu sekaligus yang bisa kami sampaikan sebagai laporan kepada pimpinan universitas dan pimpinan lembaga terkait dengan sejauh mana perkembangan kegiatan kampus mengajar 3 hingga hari ini. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa, kami sangat mengharapkan gerak cepatnya agar kemudian begitu Ananda sekalian menerima sertifikat, menerima rekap nilai akhir, maka proses konversi bisa kita eksekusi. Karena pola treatment konversi Ananda sekalian akan berbeda dengan kampus mengajar 2. Kalau di kampus mengajar 3, Ananda sekalian belum mengisi KRS, maka nanti konversinya itu akan tetap didaftarkan di semester Januari-Juni 2022 ini.
maka prosesnya akan sedikit jauh berbeda, akan berbeda banget dengan proses konversi yang ada di KM2 maupun di KM1. Jadi oleh sebab itu nanti Bapak dan Ibu dosen DPR mohon juga bantuannya sekaligus nanti untuk memberikan konfirmasi terhadap data-data penilaian melalui grup sehingga kita bisa cross check antara data yang dari mahasiswa dengan data dari dosen DPL nantinya. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang berkenan dan kemudian jika ada hal komunikasi di dalam grup, baik grup mahasiswa maupun grup dosen DPL yang kurang pada tempatnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak lain dan tak bukan itu adalah dalam rangka bagaimana supaya tanggung jawab kami selaku koordinator perguruan tinggi di kampus Mengajar 3 ini bisa terlaksana dengan baik dan juga bisa tertuntaskan hingga mahasiswa memperoleh reward yang dijadikan sebagai hak mahasiswa, yaitu berupa konversi dan rekognisi 20 SKS. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan sebelum saya tutup, mohon maaf Bapak dan Ibu, sekaligus mohon kesediaan nanti Bapak Profesor Jamaris untuk memberikan sambutan dan arahan, dan juga nantinya secara resmi kepada Bapak WR1 untuk dapat memberikan arahan dan statement penjemputan bagi mahasiswa kampus Mengajar 3 Universitas Negeri Padang. Dan kepada Bapak Ibu dan teman-teman panitia kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusinya yang luar biasa dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Koordinator KM3 Universitas Negeri Padang atas laporannya. Selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita dengarkan sambutan Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu LP3M Universitas Negeri Padang kepada Bapak Profesor Dr. Jamaris MPD. Kita persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi kita wabarakatuh. panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu di virtual meeting ini. Insyaallah pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salam kesampaikan kepada kita Muhammad SAW yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Rektor 1 Pak Refnaldi yang mewakili Bapak Rektor, yang kita hormati Bapak Adri sebagai Kepala Pusbang PKM, Pak Sukardi Kepala Pusbang PPL, dan Bapak Ibu Kepala Pusbang lainnya yang berkesempatan hadir di sini. Selanjutnya juga yang kami hormati Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan, Bapak Ibu guru pamong, dan para mahasiswa yang berbahagia pagi ini. Kami sangat bangga sekali karena dengan rahmatnya kita sudah bisa menyelesaikan kegiatan kampus mengajar yang sudah dilaksanakan sejak bulan Februari. Alhamdulillah, kita yakin bahwa Bapak Ibu baik itu pembimbing maupun guru pamong telah membina, telah mendidik, telah melatih atau telah memberi kesempatan kepada anak-anak kami, mahasiswa kami untuk melaksanakan kampus mengajar ini. Ini memang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di mana diberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmunya khususnya terkait dengan pembelajaran di sekolah-sekolah yang Bapak Ibu pimpin. Dan alhamdulillah juga mereka sudah menyelesaikannya dengan baik, dan sampai saat ini saya memang belum menerima atau tidak menerima persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan. Mudah-mudahan anak-anak kita juga bisa menimba ilmunya dan melanjutkan nanti ke
masyarakat. Baik, saya hormati pelaksanaan kampus mengajar ini salah satu bentuk kegiatan di program atau kegiatan kampus Merdeka Belajar. Artinya apa? Program ini memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menambah ilmu dan pengalamannya. Karena Bapak dan Ibu, kita berharap dengan masuknya mahasiswa ke kampus, dengan masuknya mahasiswa ke sekolah, kita berharap mereka nanti akan menjadi guru yang tangguh. Apa arti guru yang tangguh? Guru yang memang kita harapkan berbeda dari guru-guru sebelumnya. Kalau kita dari sebelumnya itu lebih banyak gaptek, terutama guru-guru kita seusia yang sudah tua, nah itu masih banyak gaptek. Sekarang mahasiswa kita banyak menguasai teknologi. Nah, kita berharap dengan kasus corona kemarin bahwa lebih banyak belajar di rumah, itu terjadi banyak persoalan. Nah, mudah-mudahan nanti di mahasiswa kita mereka bisa menjalankan mengajar itu dengan cara menggunakan teknologi maupun bertatap muka. Menggunakan teknologi dengan sistem daring, bertatap muka dengan sistem daring, saya kira kita berharap mahasiswa kita bisa berbuat seperti itu. Jadi hendaknya juga kita harapkan mereka juga mempersiapkan bahan-bahan ajar gitu ya. Kemudian bahan-bahan ajar itu tidak hanya sekarang dalam bentuk teks lagi, buku teks, tapi juga sudah bisa dalam bentuk jurnal, sudah bisa dalam bentuk video pembelajaran, sudah bisa dalam bentuk artikel dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahan belajar, bahan ajar seperti dulu. Kalau dulu adalah dalam buku teks, dalam buku yang sudah diserahkan ke sekolah, tapi sekarang sudah harus berbeda. Semuanya ada di internet, semuanya sudah ada di dunia maya. Peserta didik kita, guru kita sudah bisa mengakses. Malah persoalan-persoalan mengajar sekarang, kalau dulu ditanyakan kepada yang lain, dulu ditanyakan kepada dosen, dulu ditanyakan kepada guru, sekarang persoalan-persoalan mengajar sudah bisa ditanyakan ke Mbah Google-nya. Jadi Bapak dan Ibu, untuk meningkatkan kualitas mahasiswa kita, banyak cara yang harus kita lakukan. Sehingga kita berharap mereka adalah memang betul-betul nanti mahasiswa yang tangguh, bisa melaksanakan pembelajaran secara daring, bisa melaksanakan pembelajaran secara luring, bisa melaksanakan secara hybrid learning dengan media-media pembelajaran teknologi, baik itu dalam media digital maupun dalam media cetak. Ini yang kita harapkan ke depan, dan mudah-mudahan, dan alhamdulillah Bapak dan Ibu, karena mereka sudah kembali, mudah-mudahan itu yang sudah mereka lakukan di sekolah-sekolah kita, sehingga mereka betul-betul nanti bisa menerapkannya di masyarakat ketika sudah tamat nanti. Berikutnya kami juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah mendidik mahasiswa kami, yang mereka sudah belajar lebih banyak kepada Bapak Ibu. Kepada dosen pembimbing kami juga banyak berterima kasih karena peran serta dan kontribusi dosen pembimbing terhadap keberhasilan program ini itu sangat menentukan sekali. Ini adalah satu kolaborasi yang luar biasa antara dosen pembimbing lapangan, mahasiswa, dan guru pamong. Ini terlaksana dengan baik, dan ini memungkinkan untuk bisa jadi pembelajaran yang sangat berharga mahasiswa kita untuk meningkatkan kualitasnya. Kita berharap program kampus mengajar ke depan tentu akan lebih baik. Kita berharap program kampus mengajar ke depan itu lebih canggih lagi. Kita berharap program kampus mengajar itu lebih efektif lagi. Dan kita berharap program kampus mengajar ke depan itu lebih efisien lagi. Dan ini adalah upaya kami dari Universitas Negeri Padang, khususnya LP3M, mencoba memfasilitasi ini supaya apa? Supaya pembelajaran atau pendidikan atau pelaksanaan kampus mengajar ini terlaksana dengan baik. Demikianlah harapan kami. Jika ada kekurangan dan kelemahan, kami mohon maaf. Dan kepada Bapak UR1 dan ini dalam mewakili sebagai rektor, kami mohon kesediaan Bapak memberikan pengarahan dan penjelasan serta seperti yang tadi statement untuk melepas menyambut mahasiswa kembali ke kampus. Terima kasih. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ketua Lembaga LP3M UNP. Terima kasih Prof atas sambutannya. Selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita dengarkan arahan sekaligus penjemputan mahasiswa Kampus Mengajar 3 Universitas Negeri Padang yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Padang, Bapak Dr. Refnaldi M. Lid. Kita persilakan. Boardingnya jam 10.50 dari jam 5, Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang masih memberikan rahmat kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat yang luar biasa dalam rangka menjemput secara resmi mahasiswa UNP yang mengikuti program Kampus Mengajar Angkatan 3. Selanjutnya, selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang hadir semuanya, mohon maaf tidak bisa menghidupkan kamera karena saya lagi di area bandara dalam proses check-in, jadi agak ramai Bapak Ibu semuanya. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Kepala Dinas serta yang mewakili yang sempat hadir bersama kita, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Guru Pamong, dosen pembimbing yang sudah bergabung, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Lembaga, Kepala Pusat MBKM, staf fungsional MBKM yang hadir dalam Zoom pada pagi hari ini. Selanjutnya kepada para mahasiswa yang sudah mengikuti kegiatan Kampus Mengajar Angkatan 3 periode Januari-Juni 2022. Pertama, atas nama universitas kami mengucapkan selamat pada saudara-saudara mahasiswa semuanya karena sudah berhasil menyelesaikan berbagai aktivitas yang tergabung dalam kegiatan Kampus Mengajar. Karena kita tahu bahwa Kampus Mengajar ini merupakan kegiatan yang dibiayai secara nasional atau kegiatan kementerian yang merupakan bagian dari 8 aktivitas Merdeka Belajar Kampus Mengajar yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tentu saja saudara-saudara semuanya sudah menjalankan tugas dengan baik, terlepas dari berbagai halangan, rintangan, namun bisa diselesaikan dengan baik dan sudah berhasil sampai kepada akhir dari tujuan kegiatan ini. Dan tentu saja kami ikut berterima kasih karena saudara-saudara semuanya sudah membawa nama universitas dimanapun itu ditempatkan, ya, seperti yang disampaikan, dilaporkan Pak Kepala Pusat tadi, bahwa penempatan untuk Angkatan 3 ini memang berbeda dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya lebih bersifat basisnya domisili, tapi terakhir ini tidak lagi berbasis domisili. Jadi sehingga banyak penurunan, ya, penurunannya sangat drastis. Dari 400-an kita yang mendaftar, akhirnya yang sampai puncaknya, sampai finalnya tinggal 200-an. Ya, hampir 50% hilang, ya. Nah, tentu harapan kita di Angkatan Mengajar Angkatan keempat yang juga sudah berproses ini, nah ini bisa diperbaiki sistemnya. Kemudian kita juga perlu mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Kepala Dinas, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru Pamong yang sudah menerima mahasiswa kami dari Universitas Negeri Padang di lokasi Bapak dan Ibu masing-masing. Mudah-mudahan selama 1 semester ini mereka bisa melaksanakan kegiatan dengan baik, dapat
membantu Bapak Ibu dalam apakah itu dalam proses pembelajaran atau proses-proses administrasi lainnya, sehingga memang kegiatan di sekolah itu dapat berjalan secara lebih bagus, dan tentu ke depannya ini perlu kita tetap pertahankan dan kalau perlu memang kita tingkatkan. Nah, seterusnya kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing, baik yang berasal dari Universitas Negeri Padang maupun yang dari luar Universitas Negeri Padang, tentu kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan bimbingan kepada mahasiswa kita ini sehingga mereka bisa melaksanakan aktivitasnya dengan baik ya, dan sampai pada akhir kegiatan. Nah, tentu saja tanpa bimbingan dari Bapak dan Ibu, mereka ini tidak akan bisa menyelesaikan kegiatan ini secara lancar, ataupun mungkin akan banyak halangan-halangan ataupun gangguan yang mereka temui. Tapi berkat bimbingan Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah mereka bisa menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak dan Ibu serta para mahasiswa semuanya, bahwa akhir dari kegiatan kampus mengajar ini adalah nanti saudara-saudara kembali ke kampus melaksanakan kegiatan perkuliahan seperti biasa di semester berikutnya. Nah, untuk semester Januari-Juni yang perkuliahannya saudara tinggalkan, tentu akan kita lakukan konversi atau kognisi yang sesuai dengan ketentuannya, itulah sebanyak 20 SKS. Nah, mengenai rekognisi kemudian konversi ini tentu akan diatur sedemikian rupa dengan melibatkan itu dalam tanda kutip pasti juga ada nilai yang diberikan oleh dosen pembimbing sebagai dasar kita melakukan konversi, kemudian juga dosen PA-nya dan juga termasuk ketua prodi. Pertama dalam menentukan jika nanti konversinya dalam bentuk mata kuliah, tentu dalam menentukan mata kuliah apa saja yang bisa dikonversi. Nah, ini tentu juga tergantung kepada ketua prodi. Jadi makanya di awal dulu kita sudah sampaikan bahwa kegiatan ini memang harus mendapat izin dari pimpinan prodi, kemudian juga dari PA, sehingga nanti konversinya bisa menjadi lebih mudah. Nah, bagi saudara-saudara yang ikut kegiatan kampus mengajar angkatan 3 ini, tapi masih saja melakukan perkuliahan, nah ini juga akan sangat rumit bagi kita melakukan konversi penuh. Nah, ini biasanya akan muncul beberapa permasalahan yang mesti kita selesaikan. Karena apa? Kalau saudara kuliah sekian SKS, kita minta konversi pula 20 SKS, itu nggak bisa. Kenapa? Karena maksimum yang bisa satu semester itu hanya 24. Di pengalaman di angkatan sebelumnya, ada yang kuliah 20 SKS, kemudian minta konversi pula 20 SKS. Di mana mau kita taruh kan? Sudahlah kuliah 20, tambah 20 udah 40, berarti 40 SKS dalam satu semester ini adalah sangat mustahil kita lakukan konversi. Nah, kecuali saudara-saudara memang khusus melakukan kegiatan kampus mengajar, itu bisa kita konversi 20 SKS. Tapi kalau tidak juga ikut perkuliahan, tentu inilah yang mesti kita sesuaikan nanti. Jadi tentu saudara-saudara mohon bersabar dalam proses konversinya, seperti apa yang bisa kita lakukan, termasuk pada mata kuliah apa yang bisa kita konversi, dan juga mungkin kemungkinan kalau tidak bisa ke mata kuliah itu pada kompetensi yang sudah ditetapkan untuk bisa dikonversi sebagai bagian dari kampus mengajar. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Pusat MBKM dan staf yang ada di MBKM yang sudah bekerja sangat keras dalam rangka mensukseskan kegiatan ini. Walaupun sebetulnya dari segi sistem kita sangat minim data. Dan itulah realisasinya Bapak dan Ibu, saudara-saudara semuanya, bahwa kegiatan ini terpusat secara nasional. Nah, kita di universitas kadang-kadang tidak banyak tahu juga seperti apa perkembangannya. Karena kita tidak bisa akses ke sistem secara penuh, aksesnya kadang-kadang sangat terbatas, sehingga kadang-kadang kita tidak mengetahui permasalahannya seperti apa, termasuk juga nanti sistem pelaporan dan penempatannya di mana. Mudah-mudahan ke depannya ini bisa diperbaiki oleh panitia yang ada di kementerian, sehingga memang perguruan tinggi bisa mendapatkan akses yang lebih luas dalam rangka memonitor, memantau kegiatan dari adik-adik kita mahasiswa ini. Jadi itulah yang terjadi Bapak dan Ibu semuanya, termasuk dari proses pendaftaran yang langsung
ke pusat. Penentuan dosen pembimbingnya juga kita di universitas tidak tahu, penempatannya juga kadang-kadang kita tidak tahu. Nanti kita baru tahu kalau sudah terjadi masalah. Kalau nggak terjadi masalah, kadang-kadang kita nggak tahu sama sekali. Sudah berakhir saja kegiatannya. Jadi kita juga mohon maaf Bapak dan Ibu. Nah, kenapa kadang-kadang koordinasinya sekarang agak susah, karena memang itu kita tidak bisa akses secara penuh kepada adik-adik kita mahasiswa ini di mana mereka ditempatkan. Kecuali mungkin akses mahasiswa yang bersangkutan dengan dosen pembimbingnya. Jadi itulah yang kita hadapi pada angkatan 3 ini Bapak dan Ibu semuanya. Jadi mohon Bapak Ibu semuanya memaklumi jika ada kekurangan-kekurangan dalam proses pelayanan yang diberikan oleh Universitas Negeri Padang. Itu tidak kita sengaja, tapi karena memang sistem lain seperti itu, sehingga membuat layanan-layanan kita bisa menjadi tidak optimal. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin karena tadi diminta menjemput secara resmi, jadi baiklah Bapak Ibu semuanya, secara resmi mewakili Pak Rektor, saya Refnaldi, Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Padang, menjemput saudara-saudara mahasiswa semuanya secara virtual atau secara daring ke lokasi masing-masing kegiatan saudara yang saudara lakukan pada kegiatan kampus mengajar angkatan 3 semester Januari-Juni 2022. Demikian saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak WR1. Meskipun di tengah perjalanan ini lagi di bandara ya Pak. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan Pak. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya marilah kita minta arahan karena nanti ini kampus mengajar. Salah satunya nanti yang akan dikonversi mata kuliahnya adalah PLK. Maka kita mintalah sambutan dan arahan dari Bapak Kepala UPPL UNP kepada Bapak Dr. Soekardi. Kita persilahkan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Padang, Bapak Wakil Rektor, Bapak-Bapak pimpinan, Bapak Ketua Lembaga LP3M Universitas Negeri Padang, Bapak-Bapak pimpinan lainnya, dan seluruh kepala pusat yang hadir pada hari ini, seterusnya seluruh kepala dinas, sekolah mitra, dan seluruh mahasiswa yang ikut di dalam kegiatan kampus mengajar 3 tahun 2022. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah SWT dan kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya sesuai dengan arahan Pak Rektor tadi dan Ketua LP3M yang dikoordinir langsung pada saat ini oleh Kepala Pusat LP3M Bapak Dr. Muhammad Adri. Kita di pusat pengalaman lapangan sejak kampus mengajar perintis sampai sekarang sangat mendukung kegiatan kita ini. Oleh sebab itu kepada mahasiswa kita sampaikan ucapan selamat kembali ke kampus setelah mengabdi selama 6 bulan lebih kurang. Dan sekarang tinggal persoalan administrasi. Kita sudah pastikan semua persoalan pengakuan, konversi, penilaian yang dilaksanakan oleh program nasional ini itu sudah kita pastikan selesai gitu. Untuk selesai itu secara sistem sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Kapus mengajar tadi, Kapus MBKM Pak Adri, itu benar adanya. Jadi intinya
kita mohon kepada seluruh mahasiswa menginformasikan penilaiannya, hasil evaluasinya itu secara jujur dan tepat. Nah, itu inti yang pertama itu. Jadi artinya jangan sampai berbeda nanti apa yang ada di sistem evaluasi dengan screenshot yang disampaikan. Karena wajar saja di dalam sistem informasi ini, artinya perjuangan yang positif dengan negatif itu sama saja. Kita sangat memahami itu. Jadi artinya ini mungkin yang diwanti-wanti betul oleh Pak Rektor tadi, oleh Pak Ketua Lembaga, dan Pak Kepala Pusat. Mahasiswa selama ini sudah berjuang dengan sangat bagus, mengangkat nama universitas masing-masing kita, yang dibimbing oleh dosen pembimbing yang berkualifikasi sangat bagus juga, dan ternyata akhirnya ada yang begitu, dan memang kita menemukan begitu. Itu artinya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika, nah ini tentu kita harus membuat kata-kata if di dalam program ini. Jika nanti akan diakui dalam bentuk kurikulum, karena keragamannya banyak sekali, itu yang penting betul di bidang praktek lapangan kependidikan, atau kita sebut sajalah bahasa umumnya itu teaching practice, maka namanya praktek lapangan kependidikan, program pengalaman lapangan, pengalaman lapangan persekolahan 1, pengalaman lapangan persekolahan 2, pengalaman lapangan persekolahan 3, atau 15 SKS lainnya. Nah, jika itu harus diakui, maka mahasiswa harus memasukkan mata kuliah itu ke dalam beban KRS mahasiswa. Nah, kalau itu tidak ada, maka tentu tidak mungkin nilai itu diinput. Nah, itu saja sebenarnya. Nah, itu yang ingin kita sampaikan kepada mahasiswa, dan biasanya alhamdulillah selama ini pengalaman kita 100% yang dikelola oleh pusat MBKM, dan secara resmi disampaikan suratnya oleh Pak Rektor, itu belum ada masalah. Asal mata kuliah itu secara administrasi akademik itu terdaftar sebagai beban mata kuliah saudara. Atau ada alternatif kedua, jika semester Januari Juni ini belum terdaftar, akan didaftarkan di Juli Desember, itu tidak apa-apa juga. Jadi artinya saya merasa bahagia betul ini berhadapan dengan mahasiswa kampus mengajar ini. Seperti yang Pak Wakil Rektor 1 tadi menyampaikan, ada jumlahnya berkurang, sebenarnya rugi kita itu. Jadi saudara sudah sebagai utusan pejuang-pejuang nasional, terus di tengah berjuang kampus mengajar 4 ini ada pula yang mengundur diri. Rugi itu sebenarnya. Nah, pengalaman berbahagia. Menembus itu sulit, kita mengakui sulit. Nah, hanya saja permohonan kita kepada mahasiswa dan teman-teman untuk dia akan datang, ini bukan yang sekarang. Sampaikan kepada adik-adiknya, nanti beritahu sama dengan penasihat akademis, beritahu dengan ketua prodi, ketua departemen, dan pimpinan-pimpinan lainnya, bahwa mohon izin mengikuti kampus mengajar 4 lah, kampus mengajar 5, dan seterusnya nanti. Itu saja saya kira poin yang saya sampaikan pada kita bersama. Jika nanti ada hal-hal yang katakanlah dibutuhkan informasi yang sangat intensif secara pribadi, di Jepri saja saya, biasanya itu sudah selesai oleh ketua Kepala Pusat MBKM itu. Dengan Ibu Titi dan Pak Zul Abdal ini, itu beliau cakap sekali kalau di UNP gitu ya. Luar biasa beliau ini menyelesaikan kita. Kalau saya di Japri saja, di WA saja, jam 12 malam saya balas juga itu. Ini mahasiswa kampus mengajar ini memang istimewa penanganannya. Itu saja, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Terima kasih sekali lagi kepada Pak Rektor, Pak Warsatu, Pak Kepala Lembaga, Pak Kepala Pusat, dan seluruh hadirin yang sudah memberi kesempatan saya untuk bisa menyampaikan beberapa hal ini di tengah kita bersama. Sekali lagi, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala PPL UNP, Bapak Dr. Insinyur Soekardi, yang alhamdulillah selalu mensupport kegiatan MBKM kita, sehingga ketika konversi ke PLK mahasiswa kita tidak ada masalah gitu. Jadi adik-adik mahasiswa juga tidak ragu ya Pak Kardi. Ya. Ya. Nah, Iya, Bu Titi, ini gimana? sebenarnya kita juga mengundang Bapak Dr. Novrion, selaku Kepala Pusat Pusbangel ya P3M yang berkaitan yang memang membina dan mengelola mata kuliah MKU. Nah, pengalaman kita kemarin itu juga ada beberapa mahasiswa yang mengajukan konversi itu untuk mata kuliah level universitas, khususnya MKU. Jadi, namun kita lihat sampai saat ini Bapak Dr. Novrion belum bergabung bersama kita. Jadi nanti Ananda sekalian, adik-adik mahasiswa, nanti kita akan coba mendiskusikan secara intensif dengan Pak Dion terkait dengan kemungkinan adanya MKU yang bisa dijadikan sebagai mata kuliah konversi, sehingga menambah tabungan SKS mahasiswa untuk level mata kuliah universitas. Karena memang barangkali untuk mata kuliah di level prodi itu akan ada sedikit persoalan mungkin yang akan dihadapi oleh prodi pada saat memilihkan mata kuliah untuk konversi ini. Maka kita coba menambah tabungan mahasiswa melalui MKU. Namun terkait dengan itu tentu kami butuh komunikasi lebih intensif lagi nanti dengan Pak Dr. Novrion. Mungkin itu saja tampaknya Bu Titi, makanya di dalam kegiatan ini Pak Soekardi dan Pak Dion kita undang supaya juga memberikan kabar gembira untuk mahasiswa kita dalam proses konversi dan rekognisi dirinya. Terima kasih Bu Titi, silakan dilanjutkan. Terima kasih Pak Adi. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan Pak Adi, menjelang ini Pak Dion hadir sehingga juga memberi kebahagiaan untuk mahasiswa kita ketika akan dikonversi mata kuliah umum ya Pak Adi ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu hadirin semua, marilah kita dengarkan kenangan dan testimoni dari peserta mahasiswa kita Kampus Mengajar 3 yang akan diwakili oleh Saudari Windra Agus Lendra. Kepada mahasiswa kita persilakan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor atau yang diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 1, yang terhormat Bapak Koordinator PT Kampus Mengajar UNP, yang terhormat Bapak LP3M UNP, yang terhormat Kepala Dinas Kampus Mengajar Angkatan 3, yang terhormat Kepala Sekolah, Guru Pamong, DPL Kampus Mengajar Angkatan 3, dan rekan-rekan Kampus Mengajar Angkatan 3. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya bicara. Di sini saya merupakan perwakilan dari rekan-rekan Kampus Mengajar Angkatan 3. Perkenalkan, nama saya Windra Agus Lendra dari jurusan Manajemen 2019, Manajemen Kependidikan dari Fakultas Ekonomi. Baiklah, saya merupakan mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan 3 yang melakukan perpindahan dari domisili, di mana domisili asal saya itu mengambil di Kota Padang, tapi alhamdulillah ditempatkan di Kabupaten Agam, di mana sudah sama-sama kita ketahui itu di era 3T itu di Tiku atau di Tanjung Mutiara, di mana akses jalan menuju tempat penugasan itu yaitu hanya dikelilingi kebun sawit, di mana banyak binatang buas dan juga akses kendaraan umum tidak bisa masuk ke dalam tempat lokasi tersebut. Jadi untuk kami melakukan perpindahan, kami bisa menggunakan motor ataupun yang lainnya. Jadi selama penugasan ini kami membawa 2 motor. Di dalam SMP, saya sendiri itu mendapatkan penugasan di SMP, di mana dengan memiliki rekan kerja 3 orang yang berasal dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang,
Universitas PGRI Sumbar dan Stekip Nasional, di mana kami berempat, ya, yang lelaki hanya 1 orang, dan alhamdulillah ketika menuju lokasi penempatan kami disambut dengan baik oleh warga setempat, di mana untuk tempat tinggal itu tidak perlu membayar, sudah disediakan, dan juga untuk di sekolah sudah disambut dengan baik. Dan alhamdulillah kesan saya itu karena saya berasal dari jurusan kependidikan, kampus mengajar angkatan 3 ini merupakan sebuah tantangan, di mana dari slogan saja sudah sebuah tantangan dengan slogan belajar sambil berdampak, di mana kami yang berasal dari rumpun non kependidikan harus bisa belajar dan memberikan dampak kepada sekolah setelah melakukan kampus mengajar angkatan 3 ini. Dan alhamdulillah setelah berakhirnya kampus mengajar angkatan 3 ini ada beberapa perubahan dan dampak yang telah kami tinggalkan dan yang akan dilanjutkan oleh guru-guru di sekolah yang bertempatan di SMPN 3 Tanjung Mutiara. Yang kedua, kesan saya itu selama saya mengajar di kampus mengajar ini, kebetulan saya mendapatkan di SMP, di mana saya pikir di sana 100% Muslim, tetapi setelah 1 minggu berinteraksi barulah saya mengetahui bahwa di tempat penugasan saya itu kebanyakan juga diisi oleh siswa yang non Muslim yang berasal dari Nias. Jadi saya sedikit canggung pas awalnya untuk berinteraksi dengan siswa, karena baru pertama kali untuk belajar dan juga berinteraksi dengan banyak siswa yang berasal dari non-Muslim. Baik, harapan saya itu seperti yang dia bilang Pak WR1 tadi, ada mahasiswa yang mengikuti kampus mengajar dan juga ada yang sambil kuliah. Mungkin Pak, saya perwakilan dari teman-teman dan juga mungkin saya sendiri yang merasakan di mana itu ada beberapa prodi yang tidak memberikan konversi mata kuliah wajib. Jadi bukan kemauan kami sambil kampus mengajar dan juga untuk kuliah, tapi jika kami tidak kuliah, kami akan menambah semester di semester yang akan datang, Pak. Apalagi mahasiswa bidik ngisi ini harus tamat 8 tahun. Jika kami hanya fokus ke kampus mengajar dan di prodi tidak mau memberikan konversi SKS untuk mata kuliah wajib, maka kami akan menambah semester 9 nanti ya Pak. Bahkan itu akan merugikan kami sendiri. 8 semester bukan 8 tahun ya Windra ya. 8 semester Pak. Jadi kalau kami hanya fokus mengajar, otomatis kami menambah 1 semester lagi. Apalagi mahasiswa bidik misi itu seperti saya bilang tadi Pak, jadi mungkin bisa dipertimbangkan lagi Pak, soalnya kami juga membuat nama kampus dan juga banyak pertimbangan juga yang harus kami ambil, harus bisa memanajemen waktu kampus mengajar dan juga untuk kuliah gitu Pak. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Windra sudah berbagi pengalaman sukanya menjalani program kampus mengajar 3. Semoga apa yang Anda lakukan di sekolah mitra tersebut menjadi amal jariah. Oke, selanjutnya kita dengar juga lah testimoni dan kenangan dari salah seorang dosen pembina lapangan yang sudah membina mahasiswa kita, salah satunya diwakili oleh Bapak Dr. Junius MSI. Bapak Dr. Junius MSI, kita persilakan. Terima kasih Bu Titi. Suara saya bisa didengar dengan jelas Bu? Cukup jelas ya. Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ya salam penghormatan. Mungkin barangkali saya tumpangkan kepada pembicara terdahulu ya, agar kita bisa efektif dengan waktu. Saya ingin sharing session ya, seperti apa yang disampaikan. Kebetulan Andra ini adalah mahasiswa bimbingan saya yang dari UNP. Di KM3 ini sebenarnya kalau saya lihat sistem dari pusat itu sudah cukup baik ya. Ketika kita melakukan seleksi, kemudian hasil seleksi itu muncul, maka semua nama yang ada untuk yang akan kita bimbing itu kita sebagai DPL sudah bisa men-cross check. Kemudian juga emailnya juga kita butuhkan untuk berkoordinasi. Jadi di awal SK itu ada, saya terima melalui akun MBKM dan juga melalui WhatsApp dan juga ada email, maka saya langsung berkoordinasi dengan seluruh mahasiswa bimbingan saya. Kebetulan salah satunya ini adalah Andra. 3 lainnya adalah di perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat. Pengalaman saya ketika berkoordinasi dengan mahasiswa kita ini, terutama Andra,
sangat respon ya, sangat responnya bahkan fast respon ya, ketika kita ingin ya menggali ide yang muncul darinya, maka Andra ini ya, saya khusus saja ke Andra karena memang Andra yang bimbingan di UNP, itu langsung merespon dan ide-ide yang ada padanya itu kita coba realisasikan. Jadi ketika SK kita dapatkan, maka kita setidak-tidaknya itu ada 4 komponen yang harus berkolaborasi ketika kita melaksanakan bimbingan di KM3 ini. Atau di KM4 pun ya, kebetulan saya juga diterima di KM4, mungkin barangkali juga salah satu mahasiswa bimbingan saya juga ada dari UNP. Jadi bagaimana agar kita berhasil membimbing mahasiswa ini, setidak-tidaknya ada 4 sektor yang harus berkolaborasi. Yang pertama itu adalah tentunya dinas pendidikan di mana sekolah sasaran yang ada. Kebetulan karena kami di Agam, maka kita berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Agam. Kemudian setelah berkolaborasi itu tentu kita juga akan berkolaborasi dengan sekolah penempatan. Jadi langkah-langkah ini selalu kita koordinasikan, saya dan juga mahasiswa bimbingan selalu saya bawa ya. Jadi beberapa hari itu kita memang survei lapangan lah istilahnya. Kemudian di sekolah, di penempatan itu kita juga berkoordinasi tidak hanya dengan kepala sekolah. Jadi yang ketiga itu adalah kepala sekolah. Selanjutnya adalah guru pamong ya. Jadi guru pamong ini adalah komponen penting untuk menggali sebenarnya ide-ide apa yang bisa dimunculkan dan diberhasilkan terutama dari kegiatan KM3 ini yang terkhusus kepada literasi dan numerasi. Jadi bagaimana minat baca siswa, kemudian bagaimana pola pikir siswa untuk dapat mengeluarkan ide-ide baik yang ada padanya itu. Nah, itu yang saya memang mintakan kepada mahasiswa-mahasiswa bimbingan saya. Kolaborasi 4 orang ini ternyata sangat mumpuni sehingga semua ide-ide yang mereka rancang, bahkan ini saya sampaikan dari 4 mahasiswa bimbingan saya itu hanya 2 orang yang di pendidikan, 2 laginya di non kependidikan. Tapi yang saya lihat Andra walaupun di non kependidikan ternyata mengajarnya juga asik. Saya juga selalu WA kepala sekolah, kemudian juga WA guru pamong. Ternyata Andra yang non kependidikan juga bisa untuk mengajar. Jadi ini adalah suatu soft skill yang barangkali yang Andra bisa bawa nanti ya. Karena Andra juga tidak boleh tidak boleh iri dengan yang berprofesi pendidikan, nanti bisa juga ikut profesi ya seperti di UNP sepertinya. Mudah-mudahan bisa nanti. Kalau memang minat untuk mendidik itu ada. Jadi 4 komponen ini sebenarnya yang bisa membuat keberhasilan suatu program yang kita rancang bersama ya, saya DPL kemudian juga mahasiswa bimbingan saya itu, sehingga tahap akhir ya kita sudah menyelesaikan kegiatan itu. Dan saya menilai ya, saya selalu menyampaikan itu ya, kita punya Instagram, kita juga punya YouTube ya yang selalu kita share ya ke kampus mengajar, dan kadang-kadang juga dilihat ya dan juga digunakan oleh kampus mengajar untuk mengupload kegiatan kita di SMP Negeri 3 Tanjung Mutiara. Jadi hal penting apa sebenarnya yang kita ingin sampaikan ke kampus terutama UNP? Saya ingin sampaikan bahwasanya kegiatan kampus mengajar ini adalah suatu bentuk kegiatan positif. Mahasiswa kita yang berada di sekolah sasaran itu sudah mengeluarkan ide-ide terbaiknya. Pekerjaannya itu ya bahkan melebihi sebenarnya pekerjaan guru yang berada di sana. Mereka memperbaiki perpustakaan karena memang kegiatan literasi itu tanpa perpustakaan yang baik tentu tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian dia juga memperbaiki bagaimana numerasi dengan cara mengajar tetapi tidak seperti diajar. Jadi saya sampaikan selalu kepada mahasiswa bagaimana saudara itu mengajar di lokal itu tapi tidak mengajar sebenarnya. Jadi artinya apa? Mengajar bagaimana memberikan keadaan-keadaan nyata di lapangan itu dibawa ke sekolah. Jadi numerasi yang saya tuntut kepada mahasiswa bimbingan saya ini adalah bagaimana menumerasi siswa, ya notabene ya karena sekolahnya adalah di 3T, ya minat belajar, mengajar belajar itu sangat kurang. Ini jujur saja. Satu lagi teknologi di sana sungguh sangat signifikan tidak baiknya. Jaringan yang lola, kemudian juga internet yang tidak cukup, ya kuota yang terbatas, ya keluarga miskin dan lain sebagainya menjadi penyebab sehingga literasi dan numerasi yang berada di sekolah itu sangat kurang baik. Maka keberadaan 4 orang mahasiswa bimbingan saya di sana itu menyebabkan before dan after itu menyebabkan sekolah itu lebih baik sekarang. Perpustakaannya menjadi lebih baik, kemudian laboratoriumnya, karena saya orang sains, Bapak Ibu, laboratoriumnya sekarang menjadi ya, walaupun alatnya masih kurang ya, nanti saya akan memberikan report ini ke Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, bagaimana labor di sana sungguh tidak
mencukupi, dan kepala sekolahnya juga sudah memintakan kepada saya untuk menyampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Agam agar setidak-tidaknya ya laboratorium dasar itu dimiliki, sehingga nanti siswi-siswa SMP itu bisa mengetahui bagaimana mengaplikasikan ilmu yang ada di buku, ya, bagaimana keadaan di lapangan yang ada di labor tersebut. Jadi pengalaman-pengalaman baik ini saya memintakan ya, saya sudah sangat yakin dari awalnya, jujur ya, Andra ini saya larang sebenarnya mengambil mata kuliah di UNP ketika KM3 ini berjalan. Debatnya sangat panjang, tapi karena memang Andra bilang di prodinya tidak membolehkan untuk tidak mengambil mata kuliah, saya rendahkan ego saya, maka boleh diambil, tapi tentu Andra harus menerima konsekuensinya. Dan apa yang saya pikirkan itu terjadi. Andra ini kecelakaan, ya, dia jatuh sendiri, kecelakaan sendiri di, memang jalannya jauh sekali. Dari Simpang Tiku itu ke sekolah itu 30 menit menggunakan motor. Itu motor, kalau mobil mungkin akan jauh lebih lama. Akhirnya Andra ini jatuh, kemudian kecelakaan, dan off 1 minggu. Yang saya khawatirkan terjadi, dan ini adalah salah satu efek ketika mahasiswa bimbingan itu mengambil mata kuliah ketika KM3 itu berjalan. Wanti-wanti dari Nadiem Makarim sudah katakan bahwasanya memang seluruh peserta KM3 itu tidak boleh mengambil mata kuliah. Dan ini sebenarnya perguruan tinggi ya dimanapun yang ada di Indonesia sudah memahaminya. Mungkin Pak Adri juga memahami karena kami di sini juga ikut ya, di kampus kami juga ikut kegiatan itu, bahwasanya tidak boleh sebenarnya mahasiswa yang ikut di KM3 itu ikut melaksanakan perkuliahan yang ada pada semester berjalan. Saya harapkan ya konversi nilai, kemudian rekognisi seperti yang sudah disampaikan oleh WR1, kemudian kepala-kepala lainnya yang berkenaan dengan konversi ini dan rekognisi ini, mudah-mudahan Andra akan mendapatkan hasil terbaik. Dan harapan saya ya, karena Andra juga ikut di dalam perkuliahan offline di kampus, tidak hanya 20 ya, mungkin 24 sebagai beban maksimum, mungkin bisa juga Andra dapatkan. Mudah-mudahan, itu harapan saya. Dan saya sebenarnya sudah memberikan penilaian untuk Andra karena memang saya lihat Andra ini layak untuk mendapatkan nilai tertinggi ya untuk kegiatan kampus mengajar 3 ini. Demikian saja mungkin barangkali, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pembelajaran baik ya agar kegiatan yang sama akan berjalan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih, saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada salah satu DPL yang sudah memberikan testimoninya terkait pelaksanaan KM3 pada Bapak Junius. Kita ucapkan terima kasih banyak dan mudah-mudahan apa yang Bapak sudah lakukan bisa menjadi amal jariah. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita dengarkan juga testimoni dan sekaligus sambutan dari guru kamu, salah seorang yang akan mewakili yaitu Ibu Alis Damurni. Kepada Ibu Alis Damurni kita persilahkan. Halo, Ibu Alis Damurni. Coba kita cek dulu, Bapak Ibu, kita dulu di Ibu Alis Damurni. Sepertinya sudah dari SMP dan ya. Halo Ibu Alis Damurni. Assalamualaikum Bu Alis. Halo Ibu Alda. Ibu Alis Damurni. Ya. Halo. Ya. Ibu memberikan testimoninya. Bagaimana kesan dan pesannya nih terhadap pelaksanaan KM3 mahasiswa kita di sekolah Ibu sebagai guru pamong. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SMP
Ferry, aman kuat. Saya Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tanjung Mutiara, Nurmaini MPD, mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama dengan mahasiswa-mahasiswa yang cerdas dan terampil. Kami bersyukur adanya kedatangan mahasiswa-mahasiswa di sini bisa merubah karakter, juga memotivasi siswa-siswa kami dan juga mungkin kawan-kawannya guru-guru sejawatnya. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak Ibu atas kehadiran mahasiswanya di sini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya jaringan di tempat Ibu Alisda kurang ini ya, kurang stabil sehingga videonya Memang benar juga Bu Titi. Jadi jaringan di sana memang ini bukti ya, bukti memang jaringan. ya, itu kenyataannya ya Pak. Makanya mahasiswa kita terjunkan ke sana sehingga bisa membantu dan meningkatkan literasi siswa kita dengan PISA Indonesia tentunya. Oke, baiklah Bapak Ibu. Nah, sebenarnya kita ini mau meminta sambutan untuk kepala sekolah. Tadi ternyata Ibu Alisda sekaligus kepala sekolah SMP 3 ya, Tanjung Mutiara ya Pak ya. Nah, sudah mewakili. Atau kalau ada Bapak Ibu wakil kepala sekolah yang akan memberi sambutan juga kita persilakan ya Pak Adri. Jadi biar tadi itu Bu Titi, tadi itu Bu Murni itu kepala sekolah. Bu Murni. Oh gitu. Ya. Oke. Atau kita minta salah satu guru pun berarti ini yang benar-benar dekat dengan mahasiswa kita, berinteraksi langsung. Mungkin Ibu Aisyah Fauziah ya. Ini Bu Aisyah rupamu, atau kita lihat di sini. Nah, ini dari Negeri 10 Ibu Andriani Anwar. Bolehkah kami meminta Bu sambutan sekaligus testimoninya bagaimana mahasiswa kami di sana, karena biasanya kalau guru pamong langsung berhadapan dengan mahasiswa kita ya Pak Adri, tentu lebih banyak pesan dan kesannya di KM 4. Nanti apa yang kurang mari sama-sama kita benahi. Iya, sudah Mbak guru pamong. Nah, ini ada SD Negeri 16 Timbalun dari guru SD Negeri 16 Timbalun. Boleh Bapak Ibu ini memberikan testimoninya. Halo, Bapak Ibu guru pamong SD Negeri 16 Timbalun. Bisa jadi Pak Adri, karena mahasiswa kita sekolah sasaran atau misalnya memang kendala di jaringan atau IT ya, yang kita memaklumi juga apabila Pak Ibu ketika Zoom ini juga Waalaikumsalam. Dawat. Atau ini Ibu Dawati Zoom jadi Dawati sedang apa? Tenang ada Pak. Silakan Ibu Dawati. Zoom dia jadinya. Terakhir kita tahu. Enggak, Insyaallah wakil rektor 1 dari di bandara tadi. Siapa ini salah seorang guru pamong seperti Pak ini. Jamaris, Adri, Unmute Ibu. bandara Silakan di-unmute, diaktifkan. Pak Jamaris. Ya tadi Pak Jamaris ya, Pak Jamaris sama Pak Adri tahu. Saya bantu. Muhammad Adri. Pusat apa MBKM. Koordinator PT. Tuh Bu Titi Sri Wahyuni tahu. Pak Adri tolong di-unmute. Pak Jamaris tahu Adri ya? bisa. Saya nggak bisa ya. Agus Wisantoso. ini. Biar bisa aktif speakernya. Sedang Zoom ini, aku sama di dalam. Baru saya ngecek belum tahu. Cuma minta kata sambutan. Sudah di-mute-kan semuanya Bu Titi? Itulah. Siapa anda dapat? Tunggu dapat. Sakan ada nah. Medan. Buat lagi. Yuk, semoga. Yuk. Ada Pak Bukhari Muslim tuh.
Mana tahu Pak Bukhari Muslim ini DPL, bukan DPL ya, Guru Pamong Bu Titi. Coba disapa Bu Titi. Bu Titi, langsung aja kita minta Bu Nilewati nih, kebetulan juga mengucapkan ucapan terima kasih di halaman chat. Pak Bukhari, Guru Pamong Pak Bukhari. Halo. Bu Nilawati sudah bergabung. Sudah. Halo Pak. Ya silakan Bu Nilawati, sepertinya Bu Titi unmute-nya tidak aktif. Silakan berikan testimoni. Terima kasih Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, Bapak, saya sebagai kepala sekolah di SD 39 Tanjung Bunga, Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Linggo Sari Bekasi, sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Nilanya mute. Sepertinya terpencet untuk disampaikan. Bu Nila di unmute kembali Bu Nila. Oh iya Pak, terdengar Pak? Sudah. Lanjut Bu. Pak, saya sebagai kepala sekolah di SD 39 Tanjung Bunga, Kecamatan Linggo Sari Bekasi, Kabupaten Pesisir Selatan, mengucapkan banyak terima kasih Pak pada program ini, karena Bapak telah mengirim mahasiswa kampus mengajar ke sekolah ini. Dampak positifnya banyak bagi kami Pak. Banyak ilmu juga yang ditambah untuk guru saya dari mahasiswa kampus. Karena di mahasiswa kampus mengajar ini siswa-siswanya terdiri dari beberapa kampus, tidak hanya dari guru, ada dari UPI, IAIN, UNP, Bung Hatta. Itu dia akan berkumpul Pak, merangkap. Nanti dia bertukar ilmu dengan sama-sama mahasiswa bersama dengan kami di sini. Dan juga di sekolah kami ini semenjak dia di sini, setelah kami adakan acara perpisahan kemarin tanggal 25 Juli kemarin, terus kami datang Ibu penampingnya, dosen DPL-nya datang Ibu Erna ya Pak. Kami di sini Pak sangat juga mengharapkan lagi agar program ini berlanjut. Kami siap menunggu mahasiswa Bapak untuk hadir di SD ini lagi. Mantap Pak program ini. Saya angkat jempol. Terima kasih banyak ya Pak. Mudah-mudahan di KM 4 nanti akan ada lagi mahasiswa kita yang ditempatkan di sekolah Ibu. Ya. Makasih ya Pak. Ya. Sama-sama Ibu. Tunggu aja nanti setelah tanggal 18 Juli Ibu. Ya. Oke Pak, titip salam sama Bu Erna PDL-nya ya Pak. Ya baik Bu. Juli. 18. Oke, terima kasih kita ucapkan Ibu Nilawati. Insya Allah KM 4 ini udah launching juga Bu Nila. Mudah-mudahan sekolah Ibu bisa terpilih jadi mitra kembali di kampus mengajar ini. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita di sini sebenarnya untuk menjemput mahasiswa semakin banyak testimoni, semakin banyak pengalaman yang dibagi di sini. Insya Allah juga akan semakin baik KM kampus mengajar berikutnya. Selanjutnya marilah kita dengarkan sepatah kata dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam. Pak Adri sudah hadir ya Pak Adri ya? Ya tunggu. Kakak ambek tak weh. Sudah dikontak tadi Pak Adri.
Oke, Pak Adri, nggak apa-apa. Kita minta testimoni lah salah seorang DPL ini kepada Ibu Yumama Karmaita ya dari Politani Payakumbuh untuk berbagi pengalaman terkait membimbing mahasiswa, bagaimana suka dukanya ini, Ibu. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Pak Bukhari Muslim itu Bu Titi. Sepertinya itu guru Pamong. Coba dipanggil lagi aja Bu Titi, di announce. Pak Bukhari Muslim, Pak Abdal? Ya, tadi ada Pak Bukhari Muslim. Tadi sudah standby saya lihat. Coba di announce lagi aja. Ya, boleh. Sambil menunggu salah satu dosen DPL-nya ini, pembimbing lapangan, kita persilahkan juga Bapak Bukhari Muslim ya, memberikan testimoni. Silakan Pak Bukhari Muslim. Halo, assalamualaikum, kawan. Bisa join dipanggil. Suaranya kurang terdengar, Pak. Atau sinyal di tempat saya ini. Pak Adri gimana di sana? Suaranya belum ada, Pak. Pak Bukhari suaranya belum. Atau dibuka aja apanya, Pak? Enggak tuh, baru headset-nya mungkin itu. Nah, itu. Dicabut aja itu biasanya, Mas. Oke, udah terdengar. Silakan Pak Bukhari. Jadi besoknya. Saya guru dari SMP 1 Lewelas, Bu. Dosen guru Pamong dari Saudara Teguh. Saya sangat mengucapkan terima kasih terhadap mahasiswa mengajar karena sangat membantu kami, Bu. Baik itu kenang-kenangannya ya, anak-anak siswa kami menjadi terlatih dalam PBB, baris berbaris. Kami komitmenkan dulu 1 semester Pak Teguh di situ, Bu. Dari baris berbaris mengenai upacara dan lain-lain sebagainya. Banyak membantu sih. Salah satunya lagi bagian perpustakaan. Diaktifkan perpustakaan, siswa-siswa dan siswinya ramai masuk ke perpustakaan, Bu. Gemar membaca lah literasinya. Mungkin dari saya, Bu. Masih terdengar, Bu? Sudah masih terdengar, Pak. Terima kasih Pak Bukhari sudah berbagi pengalaman itu bagaimana mahasiswa kita membantu pengembangan baris berbaris di sana ya Pak ya, literasi juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berikutnya dapat lagi Pak di KM 4. Oke, Bapak Ibu, sembari kita menunggu, ini ada informasi dari Bapak Junios bahwasanya Bapak Dinas Kabupaten Agam sedang akan bergabung. Jadi menjelang Bapak dari Dinas Kabupaten Agam bergabung, kita menunggu testimoni juga lah dari mahasiswa kita ini. Tadi sudah dari cowok yang perempuan lagi, Feni. Nah ini Feni Eka Novita, silahkan berbagi pengalaman selama mengikuti KM 3 ini. Diterima atau bagaimana? Baik, terima kasih banyak kesempatan yang diberikan. Di sini Feni mau memberikan testimoni pengalaman yang Feni dapatkan selama mengajar di kampus mengajar. Dan Feni perkenalkan dulu ya Ibu semuanya, Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Feni Eka Novita. Feni berasal dari jurusan Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Feni ditempatkan di daerah Kabupaten Pasaman Ibu dan Bapak. Dia itu tepatnya di SDN 18 Makmur, daerah Padang Gulugur. Pengalaman sendiri dari mana? Apa Pak? Feninya sendiri dari mana? Kalau Feni domisilinya masih di kabupaten yang sama Pak. Feni berasal dari Kabupaten Pasaman juga. Cuman Feni beda kecamatan dengan SD tersebut Pak. Tapi kabupatennya sama. Pengalaman yang sangat berharga bagi Feni untuk mengikuti KM 3 kemarin Pak.
terlebih lagi pengalaman yang luar biasa berjumpa dengan guru, kepala sekolah dan guru-guru di SD tersebut, Pak. Sangat kepala sekolah dan guru-gurunya sangat baik dan sangat welcome kepada kami, Pak. Kebetulan kami di situ ber-7 orang, 3 dari Universitas Negeri Padang, kemudian selebihnya ada yang dari Aceh dan juga ada dari Stekip dari UMSB juga. Sangat beruntung sekali bergabung di bisa ikut program Kampus Mengajar Angkatan 3 ini, Pak. Sangat luar biasa karena kami mempunyai banyak pengalaman gitu, Pak. Kami di situ bisa mengajarkan literasi dan numerasi kepada siswanya karena kebetulan juga di SD tersebut kebetulan tenaga pendidiknya juga terbatas juga, Pak. Jadi kami juga bisa sharing berbagi bersama Bapak Ibu gurunya di sana gitu, Bapak Ibu. Mungkin sekian dari Feni, intinya sangat program KM3 ini sangat bagus. Terima kasih, Bu. Ini juga masih kuliah gitu, mengambil mata kuliah pada saat KM3? Dari jurusan Feni dikonversi, Bu. Berarti tidak sedang kuliah ya pada saat KM3-nya? Kebetulan tidak, Ibu. Wah, luar biasa ini. Kita beri aplaus lah untuk prodi atau jurusan Feni ini. Karena memberi toleransi kepada mahasiswa sehingga bisa penuh mengikuti kegiatan KM3 ini. Oke, selamat ya Feni. Mudah-mudahan apa yang Feni sudah sumbangkan di sekolah bisa menjadi amal jariah. Ya. Baiklah Bapak Ibu, kita kembali tanya ke Pak Junios. Apakah Bapak dari Dinas Kabupaten Agamnya sudah masuk, Pak Junios? Saya coba telepon dan beliau jawab, katanya sedang mencoba masuk, tapi saya cek di partisipan atau barangkali Pak Aslim, apakah sudah berada di Zoom? Jaringan. Pak Aslim, ya nama beliau Pak Aslim. Kebetulan beliau adalah Kabid Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Agam. Oke. Beliau tadi katanya mencoba Bapak masuk. dan Ibu mungkin sembari menunggu Pak Taslim apa Aslim? Pak Aslim bergabung. Ini kita mendapatkan kiriman video hasil karya mahasiswa kita terkait dengan kegiatan selama KM3. Durasinya kurang lebih 5 menit. Sehingga mudah-mudahan cukup waktu bagi kita menunggu kehadiran Bapak Kepala Dinas atau yang mewakili dari Kabupaten Agam. Boleh ya Pak Junius ya? Ya, silakan. Silakan Pak Tri. Boleh. Sorry. Kayaknya suara belum saya share ya. Bentar. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
birth them to see the horizon. Turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on. Hold me close till I get up. Leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Bagaimana kalau misalkan ditambah rangkaian juga boleh. Misalkan di PH2. Ya, Bapak dan Ibu, itu tayangan karya dari mahasiswa bimbingan Pak Junius di Tanjung Mutiara ya, Pak Junius ya. Iya. Dan satu hal yang lebih menggembirakan, Pak Junius itu di TV-nya mulai bermekaran kembang-kembang asmara. Ini dampak KM3 yang tidak terungkap di dalam laporan ini. Ya. Iya, Pak. Oke. Baik, barangkali Pak Bu Titi, Bapak Kadis Pendidikan dari Kabupaten Agam atau yang mewakili sudah bergabung, silakan Bu Titi. Coba dicek kembali Pak Junius. WA saya sudah. Gimana Pak Junius? Apakah Pak Aslim sudah ada? Karena saya tidak ini. WA saya sudah di. Halo Pak Aslim. Pak Aslim ya, Pak Junius ya. Iya, Pak Aslim, Pak Aslim. Aslim belum ada sepertinya, Belum ya. Pak Junius. Lihat di belum ada nampaknya di dalam list peserta partisipan. Oke. Ya, sepertinya belum bergabung ini Pak Junius. Sambil menunggu juga Bapak Ibu, kita dengar lagi nggak tes ini Pak Adri dari Guru Pamong ini. Atau mungkin Bu Titi DPR lah sesuai dari Poli. ya.
Ini hampir jam 11 juga, barangkali kita berilah kesempatan testimoni lagi. Mungkin dari DPL yang dari UNP belum ada ini Bu Titi. Iya. Hiring. Silakan yang dari dari Politeknik Payakumbuh ya itu Pak. Iya. Ya, Politeknik Payakumbuh dan UNP itu adalah penyumbang DPL paling banyak. Paling banyak. Dalam ya. kegiatan KM3 ini untuk mahasiswa UNP. Nah, mungkin barangkali bisa kita minta ini kesediaan Bapak Ibu perwakilan dari Politani dan perwakilan dari UNP sendiri. Kita minta yang dari UNP. Dari UNP ini Bu Elvi Rahmi ya. Ini Bu Elvi Rahmi ini di KM aku juga lulus ini Pak Adri. Ini luar biasa. Halo Ibu Elvi Rahmi. Mungkin langsung aja kita pasangkan Bu Elvi Rahmi Pak Rahmi. Jadi Bu Elvi Rahmi dari Poli Pertanian Negeri Payakumbuh, Bu Elva Rahmi, dan dari UNP-nya Bu Elvi Rahmi. Silakan. Masih belum ini ya, aktif ya Pak Adri ini sepertinya. Halo Bu Elvi Rahmi. Mungkin bisa Bu Mia di sini juga ada, Bu Armiati. Bu Armiati barangkali. Ini memang silakan Bu Mia lulus nih di KM4, silakan Bu ada Mia. DPL yang lanjutan dari KM3 itu mayoritas 80% diambil dari KM3. Iya benar. Bu Mia silakan Bu Mia. Maaf Bu Titi, lagi ada kegiatan juga di fakultas. Kayaknya nggak bisa ini. Harus ngomong dulu. Maaf Pak Adri ya. Ini lagi kegiatan zona integritas di FE. Oke, baik. Mungkin Bu Elvi Rahmi silakan. Kayaknya udah keluar Bu Elvi Rahminya nih. Terlempar Zoom nih sepertinya, atau kita lihat. Bu Mia, selain Elvi siapa lagi dari WP nih Bu Mia? Bisa bantu juga. Ada Bu Rita Sofia, ada Bu Bidani. Hadir ya Bu Rita. Tapi Bu Rita Sofia sama dengan saya kegiatan di auditorium FE ini. Oh gitu. Oke, ini sepertinya memang banyak lagi ada kegiatan double-double ini Pak Adri. Kita maklumi juga ini. Yang dari Politani, Bu Elva ya tadi. Silakan. Coba kita lihat di list peserta Zoom-nya Bu Elva. Oh juga ini Pak Adri sepertinya juga terlempar Zoom nih. Tadi hadir Pak. Oke Pak Adri, gimana? Apakah Bapak Kepala Dinasnya? Ini ada chat dari Pak WR1, baru terbaca. Izin Bapak Ibu semuanya siap-siap boarding dari Surabaya menuju Jakarta. Oke Pak WR1, kami doakan semoga selamat sampai tujuan. Kita tunggu kehadirannya di Padang. Dan segera kita bisa membahas persoalan konversi dan rekognisi untuk mahasiswa KM3. Ya. Pak ini ya, kalau Bu Titi mengingat waktu ini juga sudah mendekati ya, jam 11, jika memang tidak ada perwakilan dari Dinas Pendidikan, mungkin kalau tadi tunggu mungkin nggak akan datang misalnya, tapi kita pastikanlah dulu ini dari Pak Junior sebelum ya sudah saya hubungi Pak, sedang berusaha join, cuman karena memang waktu kita sebenarnya saya juga ada kegiatan lain juga ini. Oh gitu. Ada terkena jaringan juga ya Pak Junius, mungkin Bapak Kepala Dinasnya. Baiklah Bapak Ibu, seperti biasa kegiatan kita Zoom salah satu persoalannya memang ini jaringan kendalanya, sehingga ya beberapa kegiatan kita kadang jadi cancel juga ya Pak Rias. Kita juga mau meminta sambutan atau testimoni dari Kepala Dinas Kabupaten Agam yang merupakan salah satu mitra dari KM3, sehingga ketika pelaksanaan berikutnya lebih baik lagi. Baiklah Bapak Ibu,
Langsung saja Pak Adri, terakhir kita masuk sesi acaranya, yaitu doa lagi supaya acara yang sudah kita langsungkan, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, baik DPL, guru pamong, mahasiswa, Bapak Ibu kepala pusat, ketua lembaga, dan kita semua ada di sini juga mendapat berkah. Maka kita mari sama-sama mendengarkan bacaan doa sekaligus juga sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Zulafdal. Kita persilakan. Baiklah, terima kasih Bu Titi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu Bapak beserta adik-adik mahasiswa beserta kegiatan penjemputan kampus mengajar 3 khususnya untuk mahasiswa Universitas Negeri Padang. Kita mengakhiri kegiatan ini dengan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Doa ini akan dipimpin secara Islam. Jadi bagi ibu bapak atau mahasiswa yang beragama non-muslim agar bisa menyesuaikan. Mari kita mulai dengan bersama-sama membacakan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li ikhwanina wa li jawadatina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, pada siang hari ini ya Allah, kami sudah melakukan kegiatan penjemputan mahasiswa kampus mengajar 3 Universitas Negeri Padang ya Allah. Berkahilah kegiatan ini yang sudah selesai ini dan berikanlah keberkahan bagi seluruh yang terlibat di dalam kegiatan ini ya Allah, sehingga memberikan kebermanfaatan khususnya untuk agama Islam, agama ya Allah, dan umumnya untuk kita semua, khususnya untuk Universitas Negeri Padang, sehingga kegiatan-kegiatan flagship program kementerian ini bisa terlaksana dengan baik ke depannya Allah. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum ajma'ina min syarri masya'ibid dunya wad din. Ya Allah, kebenaran itu hanya milik-Mu ya Allah. Kami manusia ini hanya belajar dari sedikit kebenaran yang Engkau miliki. Bimbinglah kami selalu ya Allah. Bukakanlah pintu hati kami untuk bisa memahami seluruh karunia yang Engkau berikan. Salah satunya dengan adanya kegiatan MBKM dari kementerian ini. Bukakanlah pemahaman kami sehingga seluruh kegiatan ini dapat kami dukung dengan mardatillah, mengharapkan ridho dari-Mu ya Allah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Zulafdal yang sudah membacakan doa yang begitu syahdunya, sehingga kita juga sudah merasa tenang ini Pak Afdal. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini benar-benar mendapat ridho, benar-benar berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah Bapak Ibu, terakhir kita minta closing statement juga dari Bapak Dr. Muhammad Adri, sekaligus juga sebagai Kepala Pusat MBKM UNP, dan menutup acara penjemputan mahasiswa KM 3. Silakan Bapak Dr. Muhammad Adri. Bu Titi, kayaknya Bapak Prof. Jamaris ini masih bersama kita. Barangkali mungkin akan lebih baik kalau kemudian yang menutup kegiatan kita ini adalah Bapak Ketua Lembaga. Oh iya Pak. Cuman mungkin saya hanya memberikan informasi singkat saja.
Bapak Ibu, pertama dan adik-adik mahasiswa, pertama barangkali informasi untuk Bapak Ibu DPL. Pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang luar biasa selama kegiatan KM3 ini. Namun dalam rangka untuk percepatan dan optimalisasi proses penyelesaian konversi dan rekognisi mahasiswa, maka dengan ini kami masih memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk dapat membantu proses kelengkapan data dokumen yang akan kami gunakan untuk arsip sekaligus untuk verifikasi data-data yang dikirimkan oleh mahasiswa. Kemudian yang kedua untuk adik-adik mahasiswa, bahwa agenda dari KM3 ini masih akan berlangsung hingga tanggal 18 Juli, di mana nantinya akan banyak proses yang akan kita lalui dan semua persoalan laporan itu berdasarkan informasi di portal Kampus Mengajar 3 itu berakhir pada tanggal 15 Juli dan tanggal 18 Juli itu mudah-mudahan semua persoalan penilaian, sertifikat dan lain sebagainya udah clear. Maka kemudian berdasarkan hasil itu baru nanti kita akan melanjutkan dengan pertemuan secara bersama-sama antara mahasiswa KM3, koordinator program studi dan DPL dalam rangka untuk persiapan proses konversi dan rekognisi Kampus Mengajar 3 yang nantinya juga akan dihadiri oleh Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Ketua Lembaga LP3M, Bapak Kepala Pusat PPL, Kepala Pusbangbel, serta Kepala Pusat KKN UNP. Sehingga harapannya nanti agar semua proses konversi dan rekognisi yang menjadi hak mahasiswa untuk dicantumkan di semester Januari-Juni 2022 itu akan bisa selesai dengan baik dan tentunya juga nanti akan langsung dihadiri oleh Kepala Biro Administrasi dan Kemahasiswaan UNP dan Kepala UPT PTIK. Sehingga kendala-kendala yang kita rasakan pada saat proses konversi dan rekognisi Kampus Mengajar 1 dan Kampus Mengajar 2 mudah-mudahan tidak lagi terjadi di Kampus Mengajar 3 ini. Kemudian barangkali itu dan setelah itu bagi Ananda berdasarkan tabel undangan yang sudah kami share, bagi yang datanya masih berwarna kuning mohon bantuannya agar kemudian data itu dilengkapi kembali. Dan setelah itu mohon Ananda sekalian jangan lupa dan bosan-bosannya untuk mengirimkan link WhatsApp grup DPL kepada DPL-nya masing-masing karena dari data yang ada masih ada DPL yang belum bisa kami jangkau untuk bisa ditambahkan secara manual ke dalam grup. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu, adik-adik mahasiswa, hadirin yang berbahagia, dan terakhir terima kasih kami sampaikan kepada Bapak WR1, kemudian Bapak Ketua Lembaga, kepada Bapak Kepala Pusat PPL PLK UNP, lalu kemudian Bapak Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran, Bapak Ibu Kepala Dinas, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Guru Pamong, dan dosen DPL yang sudah berkenan hadir di agenda kegiatan kita hari ini. Dan tentunya terima kasih juga disampaikan kepada khususnya untuk adik-adik mahasiswa yang sudah berjuang dalam mensukseskan kegiatan Kampus Mengajar 3 ini. Terima kasih Bu Titi, mungkin itu sebagai pengantar terakhir dan selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Ketua Lembaga LP3M, Bapak Profesor Dr. Jamaris untuk dapat menutup kegiatan kita ini secara resmi. Saya kembalikan ke Bu Titi. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Adri sudah mengingatkan ternyata masih hadir di Zoom kita Bapak Ketua Lembaga kita. Maka dengan segala hormat kita minta sebagai closing statement sekaligus penutupan acara penjemputan mahasiswa KM3 oleh Ketua Lembaga LP3M UNP kepada Bapak Profesor Dr. Jamaris, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
saya senang sekali dan bangga sekali dari testimoni yang diberikan oleh teman-teman tadi yang sudah memiliki banyak pengalaman, baik suka dan dukanya. Begitu juga kebahagiaan yang diperoleh, saya senang sekali, dan itulah yang kita harapkan, pengalaman-pengalaman seperti itu. Dan kami juga bangga dari sekolah yang merasa terbantu. Ada kesan memang ada perubahan yang terjadi di sekolah masing-masing. Kita berharap program Kampus Mengajar ini akan berlanjut ke Kampus Mengajar 4, dan ini hendaknya lebih bisa meningkatkan lagi bagaimana kontribusi mahasiswa nanti di sekolah-sekolah yang mereka tempati. Mudah-mudahan perubahan yang akan terjadi yang bisa dibawa oleh mahasiswa berupa perubahan berkelanjutan. Jadi kami berharap kepada Bapak Ibu guru pembimbing atau kepala sekolah, mohon ini ditindaklanjuti atau ada perubahan berkelanjutan yang Bapak Ibu berikan di sekolah itu. Kemudian juga kami berharap kepada mahasiswa, pengalaman yang sudah dilakukan yang diperoleh itu hendaknya ini menjadi bahan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan akademik. Kalau bisa itu dijadikan bahan penelitian untuk para mahasiswa. Berikutnya saya juga terima kasih kepada PIC, kemudian kepada teman-teman lain yang sudah berkontribusi untuk melancarkan program ini. Kita berharap pengelolaannya akan lebih lagi. Malah kalau perlu ada kegiatan monitoring nanti. Jadi kalau nanti monitoring, dan kalau kan kalau tidak ada dana dari pusat, kita coba siapkan dananya dari lembaga kita supaya nanti lihat seperti apa yang terjadi di lembaga-lembaga itu. Baik, dengan senang hati mendengarnya. Ya, mudah-mudahan nanti ini jadi bahan sehingga nanti ketika kita lakukan kita bisa melihat apa yang terjadi. Sekira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada kita semua, kepada dosen lapangan, guru pamong, mahasiswa, dan para pengelola. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penutupan yang disampaikan oleh Bapak Ketua Lembaga LP3M, maka kegiatan penjemputan mahasiswa 3 Universitas Negeri Padang diskusi dari MBKM UN. Maaf apabila selama secara ada masalah, ada kesalahan-kesalahan yang baik sengaja maupun yang tidak disengaja. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya, baik itu PPL, kemudian sekolah mitra, kepala sekolah, guru pamong, kemudian juga dari dinas-dinas pendidikan. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan lembaga di Universitas Negeri Padang yang sudah memberikan tugas kepala pusat PPL. Dan sekaligus kami merasa bangga kepada mahasiswa kami yang sudah memiliki pengalaman dan mengikuti kegiatan program KM3 sehingga menambah nama baik UNP. Selanjutnya saya sebagai pembawa acara dengan ini mengucapkan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.